Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang hukum-hukum khusus bagi wanita terkait dengan bulan Ramadan ya. Tentu bulan Ramadan adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita serius dalam menyambutnya ya. Jangan dianggap sebagai suatu ritual tahunan tanpa ada keseriusan ya. Oleh karenanya kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka serius untuk menyambut bulan Ramadan ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya para salaf dahulu mereka setengah tahun mereka berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan setelah mereka berpuasa setengah tahunnya lagi mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang Ramadan diterima berarti apa? Berarti dia diampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa diampuni, maka dia hamba yang merugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yukfar lahu." Sungguh merugi seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni sama sekali. Hal ini karena setiap malam di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk dicatat masuk surga, dibebaskan dari neraka. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Dan Ramadan ada 29 malam atau ada 30 malam. Artinya setiap malam kesempatan bagi kita untuk dicatat bebas dari neraka jahanam. Kalau seorang hamba tidak berhasil di malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau belum berhasil malam kedua, masih malam ketiga, dan seterusnya sampai malam yang terakhir. Jika sebulan lewat dan dia tidak diampuni, artinya kesempatan yang begitu banyak bermalam-malam tidak bisa dia manfaatkan, maka dia berhak menjadi hamba yang celaka, hamba yang merugi. Maka wasiat bagi saya pribadi dan juga bagi ibu sekalian, demikian juga para hadirin, untuk serius dalam menyambut bulan tersebut ya. Jangan hanya menjadikan sebagai ritual tahunan ya, rutinitas tahunan tanpa kita ada keseriusan ya. Maka berdoa agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita semua mengisi bulan Ramadan, tapi kualitas satu dengan yang lainnya tentu berbeda, dan Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui satu dengan yang lainnya ya. Apalagi bulan Ramadan kalau bisa kita katakan adalah obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya bulan Ramadan pahala diperbesar oleh Allah baik secara kuantitas maupun kualitas. Baik secara kuantitas maupun kualitas ya. Oleh karenanya berbeda ketika kita beramal soleh di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan kuantitas kualitas diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti akan hal ini seperti contohnya umrah di bulan Ramadan tidak sama di bulan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Tentu beda jauh antara umrah dengan haji. Umrah mungkin dikerjakan 3 jam saja. Adapun haji dikerjakan sampai berhari-hari dengan berbagai macam kegiatan yang melelahkan. Ada namanya wukuf di Arafah, ada namanya mabit di Muzdalifah, ada namanya mabit di Mina, ada namanya lempar jamarat. Ya, banyak kegiatan. Namun umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syawahid, di antara penguat bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan secara kuantitas dan secara kualitas. Demikian juga malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik. Allah tidak mengatakan sama dengan 1000 bulan, tapi Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan kurang lebih 83 tahun, ya, 83 tahun lebih. Siapa yang diberi taufik oleh Allah, dia beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia telah beribadah lebih dari 83 tahun. Maka kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Ini adalah bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan kita sepelekan ya. Kita harus serius sejauh mana
seorang wanita menyambut Ramadan dengan keseriusan, dengan semangat, maka niscaya sejauh itu pula Allah akan berikan bimbingan kepadanya. Dan sejauh mana seorang cuek, asal-asalan dalam menyambut bulan tersebut, maka dia semakin jauh dari bimbingan Rabbul Alamin. Nah, di antara usaha para wanita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik adalah dengan pelajari fikih Ramadan. Ya. Tentunya fikih Ramadan sudah sering kita pelajari, ya. Ibu-ibu juga sudah sering mendengar, tapi kita ingin mengingatkan kembali beberapa perkara yang terkait dengan para wanita. Tentunya secara umum fikih Ramadan berlaku sama antara laki dengan wanita. Tapi ada beberapa perkara yang mungkin perlu diingatkan, ya, baik yang khusus bagi wanita maupun yang penting untuk diketahui oleh para ibu-ibu sekalian. Di antaranya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih tersebut, ya, terkait dengan wanita yang datang bulan, maka tidak disyaratkan bagi seorang wanita yang hendak berpuasa untuk harus mandi bersih terlebih dahulu. Tetapi yang disyaratkan dia harus dalam kondisi apa? Suci. Jadi jika seorang wanita mendapati azan fajar dalam kondisi sudah bersih, ya, maka dia sudah wajib untuk berpuasa meskipun dia belum mandi junub, meskipun dia belum mandi besar. Ya. Jadi misalnya seorang wanita di malam hari, dia dalam kondisi haid, jam 12 malam masih haid, menjelang sahur masih haid, kemudian 5 menit sebelum azan subuh ternyata dia dapati sudah bersih. Dan bersihnya seorang wanita dari haid diketahui dengan 2 cara. Pertama, inqita'un tam, yaitu benar-benar darah bersih, tidak keluar lagi. Ini cara pertama. Cara kedua ada al-qasatul baydha, itu ada cairan yang keluar yang sudah menunjukkan putih bersih atau bening. Cairan putih atau bening yang keluar dari kemaluan wanita yang menunjukkan bahwasanya haidnya sudah selesai. Jika dia mendapati salah satu dari 2 tanda bersih tersebut sebelum azan subuh, maka dia terkena kewajiban untuk berpuasa meskipun dia mengakhirkan mandi besarnya. Ya, ini perlu diketahui. Ya, untuk bersihnya haid diketahui dengan 2 cara. Darah sudah berhenti sama sekali, kering, tidak ada lagi darah yang keluar. Terkadang dengan cara kedua, yaitu dengan keluarnya al-qasat al-baydha, yaitu semacam cairan putih, terkadang bening, keluar, bisa diketahui dengan seorang menggunakan tisu, kemudian meletakkan di kemaluannya, kemudian dia bisa melihat ada cairan putih atau cairan bening, atau tisu tersebut tidak berwarna merah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah bersih. Tetap dia wajib untuk berpuasa meskipun dia belum mandi bersih. Demikian pula seorang wanita yang berhubungan dengan suaminya dalam kondisi junub, maka meskipun dia belum mandi junub, dia tetap wajib untuk berpuasa, ya. Meskipun dia belum mandi junub. Jadi tidak harus dia azan subuh dalam kondisi sudah mandi junub, tidak harus. Karena wanita yang tidak boleh puasa adalah wanita yang haid aja, yang haid nifas, ya. Haid dan nifas. Adapun wanita yang junub, dia wanita yang suci, cuma dia dalam kondisi junub. Dan dia tetap berpuasa meskipun dia mandi junubnya setelah azan subuh. Ini juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian istri-istrinya. Di antaranya Ummu Salamah, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahul fajr wa huwa junubun min ahlihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati adzan subuh dalam kondisi junub. Artinya dia menggauli istrinya. Belum sempat mandi mandi junub. Ibu tidak mengapa untuk melanjutkan ibadah puasa. Tapi ini poin yang perlu diketahui oleh ibu-ibu. Kemudian perkara yang kedua terkait juga dengan haid, ya. Jika seorang wanita berpuasa, kemudian 5 menit sebelum azan maghrib keluar darah haid, maka puasanya batal. Puasanya batal, ya. Bukan berarti apa yang dia lakukan dari fajar sampai jam menjelang berbuka sia-sia, tidak sia-sia, ya.
semua yang dia lakukan, dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya sampai menjelang berbuka, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara aturan puasanya batal. Secara aturan puasanya apa? Batal. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi maksud saya jangan sampai seorang wanita berpikir, waduh rugi nih. Enggak rugi, enggak ada yang rugi ya. Cuma memang dia harus puasa lagi. Sementara apa yang dia lakukan dari pagi sampai menjelang maghrib tersebut tetap ada pahalanya. Dan yang dimaksud dengan keluar darah haid benar-benar keluar darah. Benar-benar keluar darah. Bukan hanya sekedar sufrah dan kudrah, bukan cuma sekedar kuning-kuningan ataupun kecoklat-coklatan. Kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan batalnya puasa karena haid yaitu benar-benar keluar darah haid, darah yang sebagaimana kita ketahui ya. Bukan sekedar bercak-bercak coklat atau kuning, karena bercak-bercak coklat atau kuning ya itu yang lebih kuat di kalangan para ulama adalah bukan haid ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sebagai tambahan ilmu terkait dengan sufrah dan kudrah, yaitu warna kuning atau coklat terkait dengan darah haid. Warna coklat atau kuning ini bisa terjadi dalam 3 kondisi. Kondisi pertama adalah dia sebelum haid. Kondisi kedua, dia di tengah-tengah haid. Kondisi ketiga, dia setelah haid. Ya, ada 3 kondisi. Ya, ibu-ibu, saya ulangi, sufrah dan kudrah. Sufrah maksudnya kekuning-kuningan, bukan darah ya. Dia kekuning-kuningan, atau kudrah kecoklat-coklatan. Ini ada 3 kondisi, sebelum haid, di tengah-tengah lagi haid, yaitu di masih daurah, masih siklus dalam siklus. Yang ketiga, setelah haid. Ya, adapun kalau sebelum haid, artinya dia menjelang haid, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau seorang wanita tahu dia haidnya biasanya hari ini atau besok, kemudian sebelum haid mulai kelihatan kuning-kuning, coklat-coklat, ini pertanda sebentar lagi dia haid. Maka sebenarnya mengatakan itu bagian dari haid. Ini pendapat, tapi yang benar bukan. Yang benar dia masih belum apa? Haid. Yang benar dia masih belum haid. Artinya kalau dia masih lihat kekuning-kuningan, dia masih sholat. Dia masih apa? Sholat. Ya. Meskipun ini muqaddimah daripada haid, tapi haid adalah darah yang ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid." Ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah haid adalah kotoran. Ya, kita tahu haid adalah darah ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita, jangan digauli di kemaluannya ketika sedang haid. Jadi saya ulangi, sufrah wal kudrah, kekuning-kuningan atau coklat-coklatan sebelum haid atau menjelang haid itu bukan apa? Bukan haid. Sehingga wanita masih dihukumi suci. Artinya dihukumi suci dia masih sholat ya. Artinya kalau coklat-coklatan tersebut dan kuning-kuning tersebut menjelang maghrib dia masih sah puasanya, dan dia boleh digauli oleh suaminya karena coklat-coklat dan kuning-kuning tersebut bukanlah haid. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sufrah dan kudrah tersebut, kekuning-kuningan atau kecoklatan tersebut muncul di tengah lagi siklus. Kalau muncul di tengah lagi siklus, maka dia adalah haid. Karena darah haid terkadang keluar dengan deras, terkadang dia mulai berkurang. Ketika berkurang, dia terkadang masih berwarna kuning-kuning atau coklat, kemudian dia deras lagi. Maka kalau ada kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan di tengah siklus, maka dia bagian daripada haid. Paham Ibu? Kondisi yang ketiga adalah setelah haid. Setelah haid, jika setelah suci, misalnya dia sudah melihat bahwasanya benar-benar kering, tidak ada darah yang keluar sama sekali, bisa dia menggunakan tisu atau kapas untuk diletakkan, kemudian dia cek tidak ada lagi darah sama sekali, atau dia melihat qassatul bayda. Kita sudah tadi sebutkan bahwasanya wanita suci dengan 2 cara. Salah satunya dengan berhentinya darah dengan
sempurna, tidak lagi darah yang keluar, atau yang kedua dengan melihat ada cairan bening atau cairan putih yang keluar di kemaluannya. Jika dia sudah melihat cairan bening tersebut atau cairan putih tersebut disebut qassatul baydha, kemudian setelah itu ada kuning-kuning, ada coklat-coklat, maka tidak dianggap. Dia sudah bersih. Dia sudah apa? Bersih. Sebagaimana kata Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari, "Kunna la nara as-sufra wal qudrata syai'an." Kami tidak memandang kuning-kuning atau coklat-coklat adalah suatu dari haid. Ini bukan haid. Dalam riwayat Sunan Abi Dawud, "Kunna la nara al-qudrah was-sufra ba'da tuhri syai'an." Kami tidak memandang adanya coklat-coklat kuning-kuning setelah suci adalah suatu haid. Bukan. Jadi ini tiga kondisi sufra dan qudrah ini terkait dengan masalah suci seorang wanita atau dalam kondisi lagi berhadas besar. Paham ibu-ibu? Mau diulang? Ibu, ya wajarlah, namanya juga ibu-ibu ya. Tapi saya ulangi bahwasanya sufrah wal qudrah, darah haid damun yu'raf. Darah haid itu darah yang diketahui atau darah yang memiliki bau yang khas. Ya. Dan yang terkait dengan haid namanya sufrah dan qudrah, yaitu warna kekuning-kuningan dan kecoklat-coklatan. Kondisi darah berwarna kuning-kuningan atau coklat-coklatan ada tiga kondisi. Kondisi pertama adalah menjelang haid. Adalah menjelang apa? Menjelang haid. Pendapat yang kuat bahwasanya kalau masih berwarna kuning-kuningan atau coklat-coklat, maka dia belum haid. Dia belum apa? Haid. Maka dia masih wanita yang suci. Dia tetap sholat kalau datang waktu sholat. Dan dia masih boleh digoli apa? Suaminya. Dan kalau ternyata buka puasa hanya sekedar sudah azan maghrib ternyata masih coklat-coklat atau kuning-kuning, puasanya sah. Karena dia masih dalam kondisi apa? Suci. Meskipun 5 menit kemudian dia haid. Ya. Jadi sebelum keluar darah, maka dia masih dikondisikan apa? Suci. Ini ada khilaf, tapi ini pendapat yang lebih kuat. Keumuman perkataan Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari, "Kunna la nara al-qudra wa sufra syai'an." Ya. Kami tidak memandang namanya kuning atau coklat suatu haid, bukan. Meskipun dalam riwayat Abu Daud ada tambahan ada tuhri setelah suci. Tapi yang umum kami tidak memandang bahwasanya yang kuning atau coklat adalah suatu apa? Haid. Jadi kalau menjelang haid sebelum keluar darah wanita tersebut masih hukumnya apa? Suci. Paham Ibu? Baik. Kondisi kedua, coklat dan kuning tersebut muncul di tengah-tengah siklus. Tengah-tengah siklus haid ya. Ya, wanita biasanya siklus haid 7 hari, 6 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Di tengah-tengah hari keempat, hari ketiga ada kuning-kuning atau coklat-coklat tersebut, maka itu adalah bagian dari apa? Haid. Karena dia hanyalah di antara apa namanya? Masih dalam siklus, masih dalam apa? Siklus tersebut. Yang ketiga, jika dia datang setelah haid berhenti. Jika seorang wanita haidnya sudah suci dengan salah satu dari dua cara, bukan dua-duanya, salah satu dari dua cara mengetahui dia suci atau tidak. Pertama dengan inqita'ut tam, dengan darahnya benar-benar berhenti, ia sudah cek tidak ada darah yang keluar, benar-benar bersih. Yang kedua, atau dia melihat ada qassatul baydha. Qassatul baydha maksudnya adalah cairan bening atau cairan putih yang keluar, maka itu tanda dia sudah suci. Jika setelah cairan tersebut keluar, kemudian masih ada coklat-coklat kuning-kuning, maka tidak dianggap dia sudah suci. Dia sudah suci. Jadi kekuningan dan kuning-kuning atau coklat-coklat tersebut adalah menunjukkan wanita tersebut masih suci. Kecuali kalau keluar di tengah-tengah siklus, faham? Adapun sebelum atau sesudah, seorang wanita sudah dianggap apa? Suci. Dan ini terkait dengan masalah puasa. Karena bisa jadi seorang malam-malam dia masih haid, tiba-tiba waktu subuh dilihat sudah masih sisa ini. Kadang seorang wanita bilang, "Mas, masih sisa, masih ada coklat-coklat." Ya, itu sudah dianggap kamu sudah suci. Kalau sudah memang sempat lihat apa? Sudah sempat berhenti atau sudah melihat apa? Bening. Kalau sudah bening ya. Lain halnya kalau dia belum berhenti, darah masih ada atau belum melihat cairan bening, maka itu masih kelanjutan dari haid, paham? Ya, jadi kalau sudah suci, maka kuning dan coklat tadi tidak dianggap. Taib ini terkait dengan haid ya. Taib Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga terkait dengan masalah wanita ketika
di tengah puasanya, ketika di tengah puasanya, maka wanita dibolehkan untuk mencicipi makanan ya atau minuman tapi tidak boleh ditelan ya. Kalau ditelan maka batal. Tapi kalau dicicipi kemudian dibuang, maka yang dibolehkan. Terutama kalau ada maslahat ya. Misalnya dia ingin masak buat berbuka atau mungkin dia jualan untuk berbuka ya, ada usaha jualan misalnya. Maka dia mencicipi, kalau nggak perlu nggak usah, dia sudah tahu dengan bumbu sekian-sekian pasti enak ya. Nggak usah dicicipi. Tapi kalau dia perlu merasa untuk mencicipi karena untuk ta'akkad ya, untuk meyakinkan benar nggak sudah enak, maka tidak mengapa, tapi tidak boleh ditelan. Kapan dia telan maka puasanya batal. Maka dia boleh cicipi kemudian dia buang ya. Dicicipi kemudian dia buang, ini diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian di antara hal yang terkait dengan wanita, jika wanita dicumbui oleh suaminya ya, dicumbui oleh suaminya. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, cumbuan tersebut tidak sampai terjadi jima, tidak terjadi jima. Kalau cumbuan tersebut tidak terjadi jima, maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Dan Nabi SAW dulu mencumbui Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbihi atau kama qalat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi SAW menciumku dan mencumbuiku. Jadi yuqabbiluni artinya mencium. Kita cium kita ngerti. Kemudian wa yubashiruni, mencumbuiku, lebih tinggi daripada mencium. Lebih tinggi sekedar mencium, artinya benar-benar Rasulullah mencumbui Aisyah. Wa ana wa huwa sha'im, dan dia dalam kondisi berpuasa. Tetapi kata Aisyah, wa kana amlakakum li irbi, namun dia adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya daripada kalian. Sehingga kalau suami ingin mencumbui istri, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan sunnah, tapi yang benar tidak sunnah. Artinya boleh. Boleh lelaki mencumbui istri, istri mencumbui suami. Tapi yang penting jangan sampai terjadi jima ya. Adapun jima sebagaimana sering kita sampaikan, tapi kita ulangi lagi. Jima adalah jika kemaluan masuk ke kemaluan. Mohon maaf, maksudnya adalah yaitu jika kepala dari, saya tidak ulang, dengar baik-baik ya, sekali saya katakannya. Maksudnya adalah kepala zakar, kepalanya, bukan seluruh zakar, tapi kepalanya saja jika masuk ke dalam kemaluan wanita, maka itu jima. Jika tidak masuk seluruh kepala, hanya 1/2, 1/3, maka belum jima. Jima hanya terjadi jika idzal taqal khitanani, jika ketemu dua bagian sunat. Dan kita tahu bahwasanya lelaki disunat adalah bagian kulit kepala zakar, kulit kepala zakar. Oleh karenanya, jika kepala zakar masuk seluruh dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Jika tidak sampai segitu, maka tidak terjadi jima. Puasa masih sah. Puasa masih sah. Kecuali terjadi ejakulasi. Jika terjadi ejakulasi, maka batal, sang suami batal, namun tidak bayar kafarah. Tidak bayar apa? Kafarah. Intinya suami istri ketika dalam kondisi puasa harus tahu diri ya. Jika mereka sedang berhasrat atau jangan mencumbui. Tapi kalau sudah tua-tua, insya Allah nggak mengapa ya. Sudah tua-tua, yang penting bukan tua-tua keladi ya. Tapi maksud saya ini sekedar diketahui saja bahwasanya cumbuan jika tidak sampai pada jima masih dibolehkan dengan syarat tidak terjadi ejakulasi. Kondisi kedua, jika terjadi jima, suami mengajak istri untuk berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Wajib bagi istri untuk menolak, karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami mulai mencium, kemudian dia akhirnya takut, mulai bablas, namanya kalau orang sudah berhasrat dia lupa diri. Kalau sudah syahwatnya naik, 2/3 akalnya hilang, atau akalnya semua hilang. Sehingga yang dia pikirkan bagaimana bisa melampiaskan syahwatnya. Nah, ketika dalam kondisi demikian, maka sang istri tidak boleh menyambut, dia harus menolak. Karena ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wajib untuk menolak. Kalau dia dipaksa, maka lain cerita, dia terpaksa. Kalau dia menolak, maka itu yang harus dia lakukan.
Jika dia tidak menolak, dia bahkan dia menyambut apa yang dilakukan oleh suaminya, maka dua-duanya puasanya batal, dua-duanya melakukan dosa besar dan dua-duanya harus bayar kafarah. Dua-duanya harus bayar apa? Kafarah. Jika suaminya maksa, istrinya enggak mau tapi dipaksa dengan keras akhirnya terpaksa melakukannya, maka yang bayar kafarah cuma suaminya. Yang bayar kafarah cuma suaminya. Ini hukum yang perlu diketahui. Taib, kemudian yang terkait juga dengan ibu-ibu, hukum ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibu-ibu boleh menggunakan obat penahan haid ya? Maka tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang melarang. Meskipun para ulama menganjurkan untuk tidak menggunakan. Untuk tidak menggunakan. Sebaiknya seorang menjalani sifat kewanitaannya sebagaimana wajarnya. Waktunya dia haid, waktunya dia ibadah. Dan itu yang dialami oleh para sahabiat. Mereka dahulu menjalani fungsi sebagai wanita sebagaimana biasa. Artinya kalau haid ya haid, kalau suci maka mereka berpuasa dan beribadah. Namun terkadang sebagian wanita ingin menggunakan obat penunda haid. Biasanya misalnya dia umrah Ramadan. Dia ini pas jadwal umrah pesawat berangkat, ini jadwal haid. Padahal ini kesempatan bagi dia untuk ingin apa? Beribadah. Ya ini banyak wanita seperti itu. Sehingga mengharuskan dia atau dia ingin tidak lepas dari kesempatan ini maka dia menggunakan obat penunda haid. Atau misalnya dia haji dan dia khawatirkan ketika hari hanya yaitu misalnya hari-hari dia harus tawaf ifadah untuk pulang ke negeri karena tawaf ifadah adalah rukun haji, dia khawatir dalam kondisi haid. Kalau kondisi haid repot, bagaimana? Akhirnya dia menggunakan obat penunda haid. Bagaimana hukumnya? Hukumnya hukum asal boleh. Karena kita dalam perkara duniawi al aslu fil asya'i al ibahah. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya hukum asal segala sesuatu terutama dalam perkara-perkara duniawi hukum asalnya apa? Boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan tidak ada dalil yang mengharamkan menggunakan obat penunda haid. Tidak ada dalil yang mengharamkan obat penunda haid. Namun dengan syarat. Para ulama mengatakan syaratnya pertama tidak menimbulkan kemudaratan. Jika dia menggunakan obat penunda haid kemudian menimbulkan sakit, menimbulkan macam-macam maka ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan baik kepada diri sendiri apalagi terhadap orang lain. Ya. Maka saya sebagaimana para ulama menganjurkan, saya mengikuti para ulama bahwasanya sebaiknya wanita tidak usah menggunakan obat penunda haid. Namun kalau ada kondisi tertentu ya kita tidak bisa melarang. Cuma ketika dia menggunakan obat atau pil untuk menunda haid, maka dia harus benar-benar mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh dokter. Kenapa? Karena jika dia tidak teratur dalam minum obat tersebut, mungkin para dokter lebih tahu, maka bisa jadi haidnya masih tetap keluar sehingga tetap mekanisme haid. Lain halnya kalau dia minum obat secara teratur sebagaimana yang diajarkan oleh dokter, dia minum teratur, maka meskipun keluar darah, maka itu bukan darah haid. Mekanismenya bukan mekanisme darah haid. Ya, jika dia sudah minum, maka darah tersebut dianggap darah fasid, darah rusak, bukan darah haid. Karena telah terjadi aturan yang merubah hormon wanita sehingga tidak keluar darah haid. Tentu para dokter lebih paham. Maksud saya, kalau dia ingin menggunakan pil penunda haid maka dia harus gunakan sesuai dengan aturan. Jika setelah dia minum sesuai dengan aturan yang disebut oleh dokter, kemudian keluar darah itu bukan darah haid, itu darah rusak, darah penyakit. Maka tidak mengapa dia beribadah, tidak mengapa dia tawaf misalnya. Sebagaimana sudah konsultasi dengan beberapa dokter karena ini permasalahan yang berulang-ulang ketika musim haji. Taib, ini terkait dengan terkait dengan obat penunda haid. Kemudian di antara fikih yang terkait juga dengan khusus para wanita adalah mengenai solat malam. Apa yang terbaik, dia solat malam di rumah, solat tarawih di rumah ataukah solat tarawih di masjid bersama kaum muslimin. Maka secara umum hukum asal bahwasanya solat di rumah bagi wanita lebih baik. Dia tarawih sendiri lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita
untuk pergi ke masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oleh karenanya yang terbaik bagi wanita adalah solat tarawih di rumah sendiri-sendiri. Dia boleh solat sendiri, dia boleh solat bersama wanita-wanita di rumahnya, dengan bibi-bibi, dengan anak-anak perempuannya, dengan saudara-saudarinya. Mereka solat semampunya, kemudian tentunya dengan berjamaah, imam wanita di tengah. Sebagaimana yang kita tahu dalam masalah saf dalam wanita. Kemudian tidak ada masalah misalnya kalau dia ingin solat lebih panjang lantas kemudian sang imam membaca dari mushaf, ini tidak jadi masalah sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah solat malam kemudian menyuruh budaknya kalau tidak salah untuk baca dari mushaf. Ini tidak jadi masalah. Intinya ingin menghabiskan waktu di malam Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wanita yang terbaik adalah tidak keluar-keluar dari rumah mereka kecuali ada keperluan yang khusus seperti misalnya ta'lim, maka boleh mereka kumpul di rumah seseorang, para ibu-ibu untuk kumpul ta'lim sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan kepada para ibu-ibu ketika mereka minta ta'lim, kata Nabi SAW, mau'idukunna fi baiti fulanah, tempat pertemuan kita di rumahnya si fulanah. Maka Nabi mendatangi mereka, mereka kumpul di rumah salah seorang ibu-ibu, baru kemudian Nabi memberikan wejangan kepada mereka. Tapi hukum asalnya wanita tidak keluar rumah agar semakin jauh dari pandangan para lelaki. Di antaranya adalah ketika sholat tarawih dianjurkan mereka untuk sholat di rumah. Namun jika memang ada kemaslahatan untuk pergi ke masjid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Utsaimin, misalnya sang wanita tersebut sadar kalau dia di rumah dia malas-malasan di rumah. Dia sholat tarawih 15 menit selesai. Tapi kalau dia di masjid mungkin 1 jam. Jadi lebih khusyuk. Dia mungkin mendengar lantunan imam, dia lebih khusyuk. Maka jika ternyata dia lebih khusyuk di masjid, sementara kalau di rumah dia malas-malasan, maka tidak mengapa dia ke masjid. Karena di antara manfaat bulan Ramadan adalah merubah kejiwaan seseorang dengan seorang mendengar lantunan Al-Quran dengan panjang, dengan khusyuk, dengan tangisan. Ini bisa merubah suasana hatinya ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu dengan persyaratan ketika dia pergi ke masjid tentu dia tidak boleh berhias, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara Imam Syafi'i sendiri ketika menyebut tentang wanita pergi ke masjid, dia mengatakan adapun sahibatul hay'ah, adapun wanita yang dikenal cantik atau menarik maka tidak boleh ke masjid, Oleh karena ibu-ibu yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Yang biasa-biasa boleh. Yang biasa-biasa boleh, benar ya. Kalau terkenal cantik, orang melihat langsung tertarik, ya. Dan ma'ruf namanya wanita semua cantik, tapi ada yang lebih cantik daripada yang biasanya. Cantiknya tidak wajar. Yang cantiknya tidak wajar ini sebaiknya tidak usah ke masjid, ya. Tidak wajar, tidak usah ke masjid. Kalau dia ke masjid, maka hendaknya dia pakai cadar misalnya, pakai cadar sehingga orang tidak tahu siapa dia, ya. Ini kalau bisa tutupan yang full, ini lebih baik ya. Karena tujuan dia ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, bukan untuk mengganggu para lelaki. Kalau dia lewat, kemudian banyak yang lihat, banyak yang perhatikan. Namanya zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Lelaki dijadikan secara fitrah suka dengan kecantikan. Oleh karenanya para wanita kalaupun harus ke masjid maka hendaknya tidak boleh berhias, tidak boleh berhias. Dan kalau dia memang ada kecantikannya tidak wajar tadi, tidak normal, maka dia hendaknya, maksudnya lebih daripada yang biasanya, hendaknya dia menutup wajahnya, Dan ini peringatan bagi kita sebagaimana kita dapati sebagian tempat-tempat di masjid-masjid, kumpul-kumpul perempuan, tarawih, ngobrol-ngobrol depan masjid, orang-orang laki-laki keluar dari masjid, lihat cewek-cewek pada ngumpul-ngumpul. Ini harusnya dinasihati ya. Kita ke masjid bulan Ramadan, kita ingin mendapat ketakwaan, bukan tempat untuk kumpul pertemuan laki-laki dengan perempuan, ya, cowok cewek tentunya muda-mudi. Itu perlu diperhatikan agar tidak terjadi yang tidak dikehendaki oleh syariat. Jadi intinya wanita kalau bisa sholat tarawih di rumah itu lebih baik, ya, lebih baik ya. Taib. Kemudian di antara hal yang terkait dengan para wanita ya adalah jika wanita dalam kondisi haid, apa yang bisa dilakukan selama di bulan Ramadan ya.
Tentunya kita tahu wanita haid yang dilarang adalah salat dan puasa. Adapun ibadah-ibadah yang lain maka bisa dia lakukan ya. Bisa dia lakukan. Karena sebagian wanita tentunya kalau sudah haid seakan-akan libur, sudah sekarang liburan ya. Liburan udah nonton inilah, nonton anulah. Libur kenapa enggak puas, enggak salat, enggak ini libur. Libur habisannya dengan nonton-nonton yang tidak bermanfaat ya. Padahal yang dimaksud cuma libur salat sama libur apa? Puasa. Ibadah yang lain tidak libur ya. Dia tetap bisa baca Quran sebagai pendapat yang lebih kuat ya. Dia boleh baca Quran, yang penting dia berusaha tidak memegang apa? Al-Quran. Dia boleh kalau dia pegang Al-Quran, maka dia tidak boleh pegang lembaran. Al-Quran itu ada sampulnya, ada lembaran dalamnya. Yang tidak boleh dipegang adalah lembaran apa? Dalamnya. Adapun sampulnya tidak jadi masalah ya. Sampulan bukan dari lembaran apa? Al-Quran. Atau dia baca dari gadget, dia baca dari handphone, dari iPhone, dari iPad, dari Samsung, dari tab dan semuanya boleh deh. Ya. Biar adil ya. Samsung dan iPhone disebut dua-duanya. Jadi boleh yang mana aja ya. Dan itu para ulama menyatakan bahwasanya gadget tidak mengambil hukum mushaf. Gadget tidak mengambil hukum mushaf. Sehingga kalau orang baca gadget kemudian dia sentuhkan jarinya untuk pindah halaman berikutnya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Adapun yang mengatakan bahwasanya orang yang wanita haid tidak boleh baca Quran dengan mengkiaskan dengan wanita junub, maka kiasnya tidak tepat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala karena dua hal, beda antara junub dengan haid. Kalau junub, perbedaan pertama, junub biasanya karena kehendak orang tersebut sehingga dia mengalami junub. Adapun haid bukan kehendaknya. Karena ini adalah kodrat wanita sehingga dia mengalami apa? Haid. Yang kedua, kalau junub bisa langsung dihilangkan. Orang junub mandi junub selesai. Tapi kalau haid tidak bisa, dia harus menunggu sampai 7 hari, ada 8 hari, ada yang 10 hari. Oleh karenanya menganalogikan haid dengan junub maka tidak pas. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan ketika orang junub, ketika dia mau tidur dianjurkan dia untuk apa? Berwudu. Kalau dia tidak sempat apa? Mandi. Wanita haid tidak. Wanita haid tidak. Beda antara haid dengan apa? Junub. Ini yang benar bahwasanya wanita haid boleh baca Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dia bisa baca Al-Quran. Dan dia bisa baca tafsir. Kalau bisa ibu-ibu punya target, saya bulan ini khatam tafsir juz amma kek, tafsir apa kek. Sehingga dia mengisi waktu yang bermanfaat. Ya, jadi tidak mengapa wanita haid untuk sering baca Al-Quran. Dan ibadah-ibadah lain bisa dilakukan seperti ibadah sedekah, ibadah berkhidmat kepada suami dan anak-anak, bangunkan mereka, siapkan sahur, siapkan berbuka. Apalagi kalau dalam kondisi haid dia mungkin lebih kuat, dia lebih energik untuk bisa menyiapkan menu-menu tersebut. Mumpung dia lagi tidak berpuasa, dia bisa rasa yang mana lebih enak dan seterusnya. Sehingga ibadah yang lain bisa tetap dia lakukan. Berzikir terbuka, dia berzikir tidak jadi masalah, zikir apapun tidak ada masalah ya. Dia berzikir selama di bulan Ramadan dan zikir juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah secara kuantitas maupun kualitas sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Kemudian di antara hal yang terkait dengan wanita haid atau fikih Ramadan terkait wanita adalah iktikaf bagi wanita. Bolehkah wanita beriktikaf? Jawabannya boleh tentu dengan persyaratan yang kita sebutkan di antaranya kalau dia ke masjid maka tidak boleh dia berhias dan berhias ya. Kecuali kalau memang benar-benar terpisah, misalnya wanita lantai 2, laki-laki lantai 1, dia boleh, sama wanita tidak jadi masalah. Tetapi tentunya ketika dia iktikaf, dia jangan sampai meninggalkan kewajiban. Jangan sampai meninggalkan apa? Kewajiban. Hal yang lebih wajib harus dia lakukan, maka jangan dia meninggalkan kewajiban tersebut untuk iktikaf. Misalnya dia harus ada anak-anak yang harus dia urus. Dan tidak bisa diurus kecuali dia tidak iktikaf. Maka jangan iktikaf. Karena ada kewajiban. Iktikaf sunnah. Adapun perkara wajib. Tentu yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian harus dapat izin tentunya dari suami ya. Kalau suami mengizinkan, alhamdulillah. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak usah iktikaf ya. Nabi SAW juga tidak semua istri-istrinya apa? Iktikaf ya. Setelah Nabi SAW meninggal baru mereka pada iktikaf. Nabi SAW mengunkan istri-istrinya di antaranya 10 hari terakhir. Mengunkan istri-istrinya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh iktikaf dengan syarat tadi
bahwasanya dapat izin dari suami dan tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Dan ketika iktikaf benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iktikaf hanya tempat kumpul ibu-ibu ya. Ayo kumpul semua ya, grup sisa sebelah kiri. Kumpul semua, di sebelah semua ngobrol, kemudian kafe di situ, ini enggak benar ya. Justru kalau kumpul benar-benar serius, ada program baca Quran kayak, program apa kayak, program setoran kayak, ada yang bermanfaat. Tapi intinya sebenarnya itikaf itu bukan untuk kumpul-kumpul. Itikaf itu seorang beribadah kepada Allah berdua-duaan. Adapun kumpul-kumpul yang sekedar sarana supaya saling bahu-membahu. Sampai di zaman Nabi SAW, Nabi bikin kemah-kemahan masuk dalam supaya bisa bersendirian, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesempatan itikaf ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tujuan iktikaf disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk membiasakan kita bersendirian. Karena nanti ketika kita di alam barzah kita akan bersendirian. Tidak ada suami, tidak ada anak-anak, tidak ada tetangga, tidak ada siapa yang kita, semuanya pergi meninggalkan kita ketika dikubur, kita bersendirian. Nah, siapa yang sering bahagia dalam kesendiriannya? Saya ulangi, siapa yang sering bahagia dalam kesendiriannya dengan salat malamnya, dengan iktikafnya, maka dia akan mudah menjalani kesendirian tersebut. Ya. Oleh karenanya, seorang selain dia berusaha bahagia dalam pertemuannya, seperti ibu sekarang lagi bahagia ketemu dengan teman-teman wanita-wanita yang solehat-solehat insyaallah taala ya. Kemudian ngaji misalnya, ada kebahagiaan. Kita juga merasakan demikian. Tapi kita harus cari kebahagiaan sendiri, duduk sendiri, baca Quran sendiri, duduk sendiri baca tafsir sendiri, tidak ingin sama orang lain, ingin berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cari bahagia juga, berlatih diri kita untuk bahagia seperti itu. Di antaranya latihan harian seperti salat malam. Kita merasa tentram sendirian, istri lagi tidur, anak lagi tidur bangun, kemudian atau suami lagi tidur salat sendirian. Latih diri untuk bahagia. Kemudian kita angkat tangan, kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah, di balik tangisan tersebut kita akan merasakan kebahagiaan. Banyak orang tertawa dan mereka tidak bahagia. Di balik tawa mereka, hati mereka mati, tidak bahagia. Sementara sebagian orang di balik tangisan mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa, terutama tatkala sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana untuk melatih bahagia dalam kesendirian adalah iktikaf. Iktikaf. Jadi benar-benar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, hakikatul iktikaf qatul alaik anil khalaik wa ittisalu li khidmatil khaliq. Memutuskan semua hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat iktikaf. Jadi HP-nya pesawat mode pesawat mode ya. HP-nya ya. Sementara connecting terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah hakikat iktikaf ketika seorang iktikaf kemudian HP jalan terus ya. HP jalan terus. Ya ada waktunya kita urgen kita nyalakan, sisanya kita sambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah kita hidup setahun penuh, masa tidak bisa 10 hari, 5 hari, 7 hari, 4 hari, 3 hari untuk berjuang bisa berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya untuk saya pribadi dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisihkan waktu meskipun hanya semalam. Meskipun hanya semalam. Benar-benar niat saya mau iktikaf, minta izin sama suami, ya boleh, tapi pada subuh pulangnya, oke mas. Malam-malam iktikaf, pada subuh balik. Anda mas cukup, bisa. Iktikaf semalam boleh, satu siang boleh ya. Berjam-jam juga boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi bagaimana dengan wanita haid? Apakah wanita haid boleh iktikaf? Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Jumhur mengatakan tidak boleh karena menurut mereka wanita yang haid tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh berdiam lama di masjid, hanya boleh berdiam sebentar. Kalau ada keperluan, ini masalah khilafiyah. Namun hadis-hadis terkait dengan ini hadisnya dhaif ya. Tapi demikian pendapat mayoritas ulama bahwasanya wanita haid tidak boleh berlama-lama di masjid. Sementara pendapat mazhab Zahiriyah boleh, dan saya lebih condong pada pendapat mazhab Zahiriyah karena seandainya wanita haid tidak boleh berdiam di masjid, tentu akan datang larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di zaman Nabi banyak wanita haid. Ya, tentu akan ada hadis yang tegas yang sahih yang mengatakan bahwasanya wanita haid tidak boleh di masjid ya. Tidak boleh di masjid. Apalagi ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah mengambil sajadah di masjid, maka kata Aisyah, saya haid.
kata Rasulullah SAW, haidatuki laisat biyadik. Haidmu bukan di tanganmu. Artinya kalau ke masjid tidak ada masalah, yang penting jangan taruh darah haid di masjid. Selama tanganmu tidak ada darah haid, kau boleh megang sajadah, bawa pulang. Ini dalil bahwasanya dilarangnya kalau darah tersebut bisa mengotori apa? Masjid. Jika tidak mengotori masjid, seorang menjaga diri maka tidak jadi masalah. Dan ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Cuma kalau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, namun saya katakan saya lebih condong akan bolehnya dengan syarat seorang wanita menjaga diri memakai pampers, pembalut. Aduh, salah. Pakai pembalut. Ya, pembalut. Softex ya, pakai pembalut. Yang penting darahnya bisa terjaga tidak keluar ya. Ini terkait dengan wanita haid. Tapi di antara hukum fikih yang khusus terkait wanita adalah masalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah tidak menjadikan pada agama kalian kesusahan. Oleh karenanya ad-dinu yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu mudah. Kemudian dalam hadis atau kaidah diambil oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan, dan terlalu banyak dalil akan hal ini. Ya, dalam syariat banyak sekali ya. Oleh karenanya dalam syariat seorang yang sedang bersafar atau sakit boleh tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayamin ukhra, maka mereka ganti di hari-hari yang lain. Demikian juga orang yang sudah tua, meskipun mereka kalau paksa diri bisa puasa, tapi kalau mereka merasa berat, maka boleh diganti dengan apa? Fidyah. Boleh diganti dengan fidyah. Maka demikian juga wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil, al-hamil wal murdi', wanita hamil menyusui. Tentu berat. Kita tahu bagaimana kalau seorang sedang hamil, dia tentunya proses dalam tubuhnya berubah, mungkin hormon juga ada berubah, sehingga dia mengalami kondisi yang berbeda. Terkadang atau sering banyak wanita yang dalam kondisi hamil, dalam kondisi lemah ya, terutama ada janin dalam perutnya. Dan syariat tidak hanya memperhatikan kemaslahatan kesehatan si ibu, syariat juga memperhatikan kesehatan sang janin. Ini di antara hak janin. Dia belum keluar di muka bumi, tapi syariat sudah memperhatikan hak janin tersebut. Jika seorang ibu dia kuat puasa, dia kuat, artinya dia kuat. Tapi dokter bilang kalau kamu puasa nanti anakmu kekurangan gizi, maka jangan dia puasa. Karena yang dia pikir bukan cuma dirinya saja, tapi dia pikir juga janin yang ada dalam tubuhnya. Seperti seorang wanita yang menyusui, mungkin kalau dia puasa dia kuat, tapi anaknya kekurangan gizi ya. Akhirnya sudah saya puasa aja, terus anaknya kelaparan, kehausan, udah kasih susu sapi ya. Anak sapi lama-lama kalau ibunya nggak mau kasih susu ya. Kasihan anaknya. Tentu beda dengan susu sapi dengan susu ibu ya. Kualitasnya berbeda. Maka seorang wanita jangan maksakan diri meskipun dia kuat. Meskipun dia kuat. Tapi dia harus perhatikan juga janinnya dan juga perhatikan juga anaknya. Lain halnya kalau ternyata dokter bilang janinmu sehat meskipun kamu puasa, tapi kamu harus makan gizi. Dia puasa. Atau dia menyusui, tapi selama dia menyusui dia kuat menyusui anaknya dan anaknya tidak terzolimi, boleh dia puasa. Boleh dia puasa, bahkan hendaknya dia berpuasa. Tapi jika dia berpuasa akhirnya mengakibatkan mudarat bagi sang janin atau sang bayi, maka tidak boleh bagi dia untuk berpuasa, karena sang janin atau sang bayi punya hak untuk dirawat dengan baik, dengan baik. Maka boleh bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Ini di antara kemudahan yang syariat berikan bagi para wanita. Yang jadi permasalahan, jika wanita hamil atau yang menyusui tidak berpuasa, apa yang harus mereka lakukan setelah itu? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya wanita yang seperti ini, maka kalau sudah hilang uzurnya, artinya sudah tidak hamil lagi, sudah tidak menyusui lagi, maka dia wajib mengqadha semua hari-hari yang batal ya. Misalnya dia hamil tahun pertama, tahun kedua dia menyusui, tahun ketiga dia menyusui. Berarti dia punya utang selama 3 tahun. Karena dia enggak kuat. Sehingga dia harus punya utang
puasa berapa hari? 90 hari. Berat ya. Terus hamil lagi. Repot ya memang. Tapi ini pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib bagi dia mengqadha. Ini pendapat. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya dilihat kalau dia tidak puasa karena dirinya tidak kuat, bukan karena janinnya, bukan karena anaknya, di sini tidak kuat, kalau karena dalam kondisi lemah, lagi hamil atau lagi menyusui, maka dia mengqadha. Dia mengqadha kalau sudah selesai uzurnya hilang. Tapi kalau dia, jadi dia pendapat itu diperinci. Tapi kalau dia tidak puasa karena khawatir janinnya atau khawatir bayinya, maka dia mengqadha plus bayar fidyah. Dia mengqadha plus bayar apa? Fidyah. Ini pendapat kedua, ini pendapat lebih berat daripada pendapat pertama. Kalau pendapat pertama mengqadha secara mutlak, mau yang dikhawatirkan dirinya atau dikhawatirkan janinnya, atau dia mengqadha. Yang pendapat kedua diperinci. Kalau yang dikhawatirkan adalah janinnya, maka dia qadha plus apa? Fidyah. Pendapat ketiga, tidak perlu mengqadha, cukup bayar apa? Fidyah. Ini difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini khilaf yang sangat kuat ya. Karena ditinjau dari jenis uzur wanita hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa hilang. Dan dalam puasa ada dua model uzur. Ada uzur yang tidak bisa hilang dan ada uzur yang bisa hilang. Uzur yang bisa hilang, contohnya uzur yang bisa hilang seperti sakit dan bersafar. Tidak selamanya orang sakit terus dan tidak selamanya orang safar terus. Maka uzur yang bisa hilang ini gantinya harus qadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau bersafar, dia tidak puasa, maka diganti di hari-hari yang lain. Maksudnya di qadha. Adapun uzur yang tidak bisa hilang seperti tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, adapun orang yang berat berpuasa, itu orang sudah tua dan uzur ini tidak bisa hilang, tidak mungkin dia muda lagi, maka dia gantinya dengan fidyah. Gantinya dengan apa? Fidyah. Dari sini semua uzur dalam yang menghalangi orang berpuasa bisa kita klasifikasikan satu di antara keduanya. Selama masih bisa hilang, maka gantinya dengan apa? Mengqadha. Kalau uzurnya enggak bisa hilang, maka dengan apa? Fidyah. Maka dengan fidyah. Contoh uzur yang susah hilang seperti tadi, misalnya orang punya penyakit yang parah, dia kena misalnya ginjalnya bermasalah sehingga tidak mungkin diharapkan kesembuhannya susah. Ginjal bermasalah atau kena kanker misalnya yang bukannya nggak bisa sembuh, bisa sembuh tapi susah diharapkan kesembuhannya. Orang-orang seperti begini maka bayar fidyah. Karena dianggap sebagai uzur yang tidak bisa hilang atau uzur yang sulit apa? Hilang. Tapi kalau uzur-uzur yang bisa hilang, maka dengan qadha. Contoh uzur yang bisa hilang seperti seorang yang tinggal di suatu daerah yang siangnya misalnya 23 jam. Malamnya cuma 2 jam. Dia kebetulan dapat musim panas yang siangnya 23 jam, malamnya cuma 2 jam. Dia enggak kuat suruh puasa 23 jam. Tapi uzur ini bisa hilang atau tidak? Bisa. Karena setelah musim panas, musim apa? Dingin, tidak selamanya 23 jam terus sepanjang tahun. Nah, kalau dia ternyata uzurnya bisa hilang, maka dia harus mengqadha di waktu yang lain meskipun di bulan Ramadan. Ini contoh uzur yang bisa apa? Hilang. Paham Ibu? Nah, sekarang kalau kita bicara hamil dan menyusui, ini uzur bisa hilang atau tidak? Ditinjau dari jenis uzurnya, dia termasuk uzur yang bisa hilang. Oleh karenanya, yang lebih hati-hati bagi wanita yang hamil menyusui, dia mengqadha. Dan ini secara kias, dia sangat kuat karena dia adalah uzur yang bisa hilang. Tetapi ada fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang buat saya lebih condong pada pendapat ketiga, bahwa saya tidak mengapa kalau dia ingin bayar fidyah, tidak jadi masalah. Bahkan sebagian ulama mengkiaskan dengan orang tua. Orang tua meskipun dia bisa puasa kalau dia maksakan diri, tapi berat bagi dia. Sama dengan wanita hamil menyusui, kalau dia puasa bisa tapi berat bagi dia. Sehingga ada sisi penganalogian, dianalogikan orang tua sehingga boleh bayar apa? Fidyah. Intinya yang terakhir yang saya sampaikan bahwasanya wanita hamil dan menyusui kalau bisa dia mengqadha, lebih baik dia mengqadha. Tapi kalau dia enggak mampu, tadi hamil kemudian menyusui 2 tahun. Sudah 3 hari, tahun keempat hamil lagi. Tahun kelima, tahun keenam apa? Menyusui lagi.
Hari ketujuh hamil lagi. Suaminya produktif. Terus kapan berhentinya? Nanti kalau dia sudah 10 tahun susah. 10 tahun 10 kali 3 sudah 300 hari utangnya. Ya, repot, berat. Susah. Jadi bagi wanita hamil menyusui kalau bisa mengqadha itu yang terbaik. Jika tidak bisa berat maka dia boleh bayar fidyah. Boleh bayar fidyah. Tapi ini saja mungkin ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa masalah puasa yang khusus terkait dengan para wanita. Wallahu alam bisawab, demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.